Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, gimana biasa salam pagi kita gimana? Udah lupa semuanya? Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Ya, pagi-pagi itu masih segar, harus semangat dulu. Tadi habis upacara kan? Nah, di upacara tadi disinggung harus semangat waktu pagi-pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, coba yang laki-lakinya berdiri dulu, Bapak cek dulu. Udah laki dulu. Berdiri dulu yang laki-lakinya. Nah, ini masih belum rapi. Rapikan dulu dasinya. Nih, duduk. Yang perempuan berdiri. Jangan sampai dasinya lepas lagi. Oke, yang perempuan lepas duduk semuanya. Sehat semua ya? Oke, udah dikeluarkan semua bahan untuk belajarnya? Tulis buku paket tadi ambil? Ya, baik. Hari ini kita melanjutkan materi dari pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Namun sebelum itu, Bapak mohon cek kehadiran kalian dulu. Oh ya, sebelum karena ini pelajaran pertama ya. Kita pelajaran pertama mulai berarti kita harus doa. Oke, satu orang pimpin doa, boleh. Boleh ketua kelas pimpin doa? Ayo, Cindy aja, Cindy. Ya, terima kasih Cindy sudah bikin kita dalam doa. Baik, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Aldo. Daniel Anando. Itu kan nama panggilan Aldo. Coba nama lengkap. Kalau ditanya itu nama lengkap ya. Harus nama lengkap. Oke, berarti satu orang aja. Statusnya apa nih? Izin Alfa? Oke. Ya, baik anak-anak. Hari ini, seperti Bapak sampai tadi, ini sudah ada Bapak tampilkan materi tentang berpikir komputasional. Tapi belum masuk ya. Nah, berpikir komputasional itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Berpikir komputasional itu bagaimana kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Biasanya pengalaman harian, pernah nggak kalian menyusun jadwal pelajaran? Pernah nggak? Misalnya hari ini apa yang harus saya bawa bukunya, besok apa yang harus saya bawa bukunya, pernah nggak? Nah, pernah kan? Nah, itu salah satu contoh berpikir komputasional. Dia sudah sistematis, sudah ada jadwalnya, kalian sudah susun. Besok pelajaran ini berarti saya sudah siapkan ini. Kemudian yang akan kalian bawa ke sekolah, misalnya bawa bekal. Berarti dari bangun pagi kalian bikin bekal, habis itu mandi, berangkat ke sekolah. Itu cara berpikir logis dan ada urutan yang secara sistematis sudah ada. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian memahami konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan merancang instruksi, kemudian menerapkan instruksi tersebut secara terstruktur. Nanti ada kegiatan untuk menerapkannya ini. Lanjut. Nah, rencana kegiatan pembelajaran kita nanti kita kerja kelompok ya. Kelompoknya berisikan anggota 4 sampai 5 orang karena kita jumlahnya ada berapa? 24. Jadi nanti ada 4 sampai 5 orang satu kelompok. Kemudian rancangan keseluruhannya, pertama nanti Bapak akan menjelaskan materi. Setelah itu kalian diskusi di dalam kelompok, menerapkan apa yang nanti Bapak jelaskan. Kemudian presentasi singkat, nanti kelompoknya Bapak pilih saja. Ya, kita sepakati saja, kita random nanti ya, kita acak siapa kelompok yang beruntung nanti membacakan hasil diskusinya di depan ke kelas, satu kelompok saja. Kemudian setelah itu nanti kita melakukan refleksi bersama. Ya, refleksi menyimpulkan pelajaran di dalam kegiatan pembelajaran hari ini.
Itu ya. Kemudian penutup, setelah itu nanti Bapak ada tugas untuk kalian asesmen akhir. Untuk penilaian nanti ada ya penilaian. Baik, tadi Bapak sudah singgung di awal bahwa berpikir komputasional itu bisa digunakan untuk memecah masalah dalam kegiatan kita sehari-hari. Pertanyaan, ada pertanyaan penting ini. Apakah kalian pernah menyusun jadwal kegiatan? Pernah nggak? Nah, kemudian kalau sudah susun, apakah kalian sudah mencatat langkah-langkahnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Contoh misalnya kegiatan hari Senin pagi sampai jam 1 saya sekolah. Apa yang harus siapkan saya sekolah? Setelah pulang sekolah, kalian ngapain? Nah, itu ada urutan langkah-langkahnya kalau disusun. Nah, itu berpikir komputasional caranya salah satu untuk menyusun kegiatan kalian secara sistematis ya. Kemudian manfaat cara berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menemukan permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara logis dan sistematis. Oke, pengertian berpikir komputasional. Kita masuk pada materi, mohon diperhatikan. Bapak jelaskan secara singkat nanti biar kita bisa sama-sama menerapkan cara berpikir komputasional ini di dalam diskusi kelompok. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Tahu logis? Berdasarkan logika ya. Kemudian sistematis itu secara terurut, kemudian berulang, itu sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data. Data yang seperti apa? Data kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, dalam berpikir komputasional itu adalah konsep berpikirnya. Di dalamnya ada 4 langkah atau 4 elemen, atau bisa dikatakan 4 komponen. Komponen yang pertama, dekomposisi. Nah, coba Bapak minta tolong satu orang baca dekomposisi. JJ boleh bacakan. Pengertiannya ini. Dibaca. Ayo baca. Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah ditangani. Ya. Dekomposisi merupakan kegiatan kalian nanti memecah masalah-masalah besar menjadi masalah kecil yang mudah ditangani. Jadi kalau kalian punya sebuah masalah, misalnya ini tentang misalnya saya memerlukan waktu estimasi waktu jarak tempuh. Misalnya kalian mau pergi ke Ngabang, kira-kira berapa waktu saya membutuhkan pergi ke Ngabang? Nah, itu disebut sebagai sebuah masalah. Jadi nanti selanjutnya kalian harus memecah masalah itu menjadi bagian-bagian kecil supaya nanti mudah diselesaikan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kalian juga harus menyusun instruksi penyelesaian masalahnya, instruksi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Itu masuk dengan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola ini merupakan kegiatan mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Jadi pola masalahnya, contoh misalnya kalau kalian mencuci pakaian, pola yang sama setiap hari itu pasti kalian memilah pakaian. Kalau langkah-langkahnya pasti ngisi, kalau yang pakai mesin cuci pasti ngisi air dulu kan, ngisi air ke dalam mesin cucinya. Habis itu apa yang lagi langkah keduanya? Tuangkan deterjen, kemudian masukkan pakaian, kemudian nyalakan mesinnya. Itu langkah atau pola yang akan berulang secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya, elemen berpikir komputasional itu yang ketiga adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini merupakan kegiatan memfokuskan pada informasi relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Contohnya tadi dalam cuci pakaian. Dalam tahap kedua itu setelah mengisi air dalam mesin cuci, kalian memasukkan
deterjen. Nah, misalnya mungkin ada orang yang mungkin ya punya stok deterjennya banyak, dia akan bingung ini deterjen mana yang cocok ini. Ada banyak merek kan? Deterjen ada yang bentuk cair, ada yang bentuk bubuk. Nah, itu di abstraksi itu dihilangkan, jangan dipedulikan. Jadi pilih saja salah satu yang bisa digunakan. Itu kan tidak terlalu penting harus memilih ini itu. Semuanya kan hampir sama fungsinya untuk membersihkan kayak itu contoh untuk abstraksi. Kemudian algoritma, nah ini menyusun instruksi. Inilah langkah dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam membuat sebuah kegiatan. Langkahnya contoh tadi mencuci pakaian berarti pertama mengisi air, kedua masukkan deterjen, kemudian masukkan pakaian, kemudian setelah itu dibilas, setelah dibilas dikeringkan kalau pakai mesin cuci. Setelah kering diapain lagi? Dijemur, ya betul ya. Langkah-langkahnya seperti itu contoh sederhana. Jadi berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kita lakukan secara sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya bagaimana caranya kita menerapkan nanti ketika ada suatu masalah, kita bisa menerapkan cara berpikir komputer. Paham ya? Dari 4 elemen ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini ada contoh ya, contoh singkat. Jadi Bapak jelaskan dulu supaya nanti kalian bisa lebih paham. Ini contoh, ada tabel contoh menerapkan berpikir komputasional. Tadi sudah Bapak singgung tentang cara mencuci pakaian. Ada tabel yang sudah Bapak sajikan. Bapak membuat langkah elemen berpikir komputasionalnya ada 4 tadi. Ingat ya, yang sampai lupa. Berpikir komputasional itu ada dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola atau identifikasi pola. Yang ketiga abstraksi. Kemudian yang keempat algoritma. Nah, deskripsi. Nah, biar kalian tidak bingung, Bapak tampilkan dalam tabel lengkapnya saja. Contoh berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci pakaian. Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Bisikan nampak? Oke, jangan sampai tidak nampak, itu bingung lagi. Di sini Bapak sudah buatkan langkah kegiatan. Ini contohnya. Dalam rekomposisi dalam mencuci pakaian itu kita harus memecah proses memecah masalah mencuci pakaian menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikelola. Contoh, kalau dekomposisi itu memecah masalah, yang bisa dipecah apa? Misalnya pakaian berdasarkan jenisnya, pakaian berwarna, pakaian putih, pakaian hitam itu bisa dipecah. Misalnya saya mau cuci pakaian putih dulu. Contoh, hari Senin kan pakai baju putih kan? Kalau digabung biasanya warnanya bagus ke hasilnya. Kalau digabungkan pakaian berwarna yang luntur, nah nggak akan bagus ya. Jadi bisa dipisah. Itu contoh cara memecah bagian-bagian sebuah masalah. Karena kalau digabung pakaian putih dengan pakaian warna yang luntur, itu bisa menjadi masalah. Makanya harus dipecah. Itu contoh. Kemudian identifikasi pola, yaitu menyusun pola atau aturan dalam mencuci berdasarkan jenis pakaian. Pakaian berwarna tidak boleh dicuci dengan pakaian putih, itu polanya. Ya. Pola setiap hari, Senin misalnya atau hari Selasa. Kalau mencuci berarti kalian harus ingat, pakaian putih dicuci sendiri, tidak boleh digabung dengan pakaian berwarna. Karena kalau digabung bisa menjadi masalah. Kemudian gunakan abstraksinya, gunakan deterjen sesuai dengan jenis pakaian. Misalnya deterjen cair untuk pakaian berwarna, deterjen bubuk untuk pakaian biasa. Itu abstraksi, memecah bagian-bagian yang tidak penting. Ya. Kemudian algoritma, contoh penerapan algoritma itu langkah-langkah lengkapnya. Langkah pertama dari mencuci pakaian tadi, karena di sini dicantumkan memisahkan pakaian berdasarkan jenis warna, berarti harus masuk dalam langkahnya. Paham nggak?
Kalau di sini dituliskan seperti ini. Kalau tidak dituliskan berdasarkan warna, berarti langkah pertama ini nggak perlu memuatkan di sana, berarti tinggal masukkan ke air. Pisahkan pakaian berdasarkan warna dan jenis bahan, karena di situ ditulis di awal. Berarti harus masuk juga di langkah-langkah mencucinya. Paham nggak maksudnya? Nah, kemudian langkah kedua, pilih siklus pencucian sesuai jenis pakaian. Di mesin cuci kan biasanya ada lembut dan keras. Ada putarannya kan? Putarannya itu biasa ada lembut dan keras di mesin cuci. Nah, bisa dipilih. Kemudian masukkan deterjen, lalu air, deterjen dan air. Tergantung daripada kebiasaan kalian. Air dulu atau deterjen dulu atau air. Biasa kalau cuci manual, air deterjen dulu di ember ya, baru diisi air. Nah itu contoh langkah-langkah baru nanti mesin mulai mencuci. Kalau mesin mulai mencuci tidak boleh tuliskan langkah-langkahnya. Ya kan itu urusan mesinnya. Ya mesinnya udah punya langkahnya tersendiri. Kemudian setelah selesai mencuci berarti pakaian harus dijemur. Itu contoh penggunaan berpikir komputasional. Kita punya list daftar kegiatan dan daftar langkah-langkahnya secara lengkap. Ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Kalau yang bingung boleh tanya. Pak, maksudnya di abstraksi ini gimana? Boleh. Silakan mau tanya silakan. Ada pertanyaan? Halo. Ya, yang bingung ya. Bingung nggak? Atau sudah paham? Paham? Oke. Kalau paham, selanjutnya kita masuk di dalam diskusi kelompok. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak pikir kalian sudah paham. Jadi, ini lembar kerja untuk kalian per kelompok ya. Per kelompok. Bapak harapkan nanti kalian aktif di dalam diskusi kelompok semuanya karena akan Bapak observasi ya. Bapak observasi setiap kelompok dan Bapak akan berjalan terus. Lihat siapa yang tidak aktif diskusi. Karena ada penilaian dalam diskusi kelompoknya. Kemudian LKPD-nya nanti ada petunjuk pengerjaan, nanti juga Bapak jelaskan di depan, silakan dikerjakan. Waktu diskusinya ini nanti itu 10 menit. Silakan didiskusikan. Bapak ingat dulu. Boleh menggunakan sumber-sumber yang sudah ada di meja kalian, boleh. Di sini sudah ada buku paket, ada beberapa contoh tentang berpikir komputasional, boleh kalian gunakan. Baik, anak-anak, Bapak tampilkan dulu LKPD-nya, contoh LKPD-nya. Kelihatan nggak? Bapak besarkan dulu. Bapak mulai dari atas ya. Oke, lihat di situ nanti ada tujuan dari kegiatan diskusi. Nah, bisa dilihat di buku kalian. Jadi ada tujuannya. Kemudian aktivitasnya seperti apa yang harus kalian kerjakan. Petunjuk kegiatan kerja boleh dilihat di bagian B, di lembar kerja LKPD-nya bagian B. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian tentang penerapan cara membuat nasi goreng. Tadi contohnya mencuci pakaian. Sekarang Bapak ingin kalian membuat cara membuat nasi goreng itu masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini masih simpel ya, Bapak buat contoh simpel. Jadi kalian juga mengerjakan yang sederhana. Nah, diskusikan dengan teman kalian penerapan cara membuat nasi goreng menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Tadi langkah-langkahnya sudah ada di situ ya, ada dekomposisi, identifikasi pola, abstraksi dan algoritma. Kemudian tugas kalian adalah berdiskusi menentukan kira-kira langkah yang sesuai berdasarkan bagian-bagian elemen ini dekomposisi. Masih ingat memecah masalah. Contohnya bisa saja, contoh saja ya. Misalnya kalian ingin memecah masalahnya ini menjadi memetakannya berdasarkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Contohnya boleh seperti itu ya. Jadi silakan nanti ditulis yang diisi kolom ketiga. Langkah kegiatannya seperti apa berdasarkan contoh yang tadi. Mau Bapak tampilkan lagi contohnya mencuci pakaian tadi?
Nah, oke, ini biar menjadi ini kalian ya. Silakan didiskusikan, waktunya sudah mulai berjalan. Nanti 10 menit ke depan selesai. Langsung diskusi aja. Langsung diskusi ya. Diskusi langsung isi. Saling membantu satu sama lain, jangan sampai hanya satu orang yang dominan, nanti yang lainnya kemana, nggak dapat nilai diskusinya. Ya, contohnya di sana. Yang pertama itu kan dia memisahkan masalahnya berdasarkan jenis pakaian dan jenis warna pakaian. Kalau keadaan nasi goreng, berarti bahan nasi goreng apa? Bisa saja seperti itu. Kemudian identifikasi pola. Nah, pola dalam menyiapkan nasi goreng itu apa saja pola menyiapkannya ya? Pola itu belum langkah memakan nasi goreng, dalam menyiapkannya. Apa saja yang harus disiapkan pertama? Apa saja? Jumlah tahapannya itu diidentifikasi pola. Kemudian di abstraksi itu misalnya langkah-langkah yang tidak penting. Contoh, kalau menyiapkan bumbu yang terlalu banyak itu tidak penting. Kan sekarang ada bumbu instan kan? Nah, boleh seperti itu. Kemudian keempat, nah ini baru tuliskan langkah-langkahnya. Keempat, dari langkah pertama apa yang panaskan kuali kah? Apa ditulis seperti itu ya? Paham ya? Nah, oke, langsung dikerjakan. Nah, ayo cepat langsung dikerjakan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan dengan Bapak ya, langsung panggil Bapak saja akan tanya. Waktunya terus berjalan ya. Jangan ada nulis apapun di kertasnya. Diskusi, bantu satu sama lain ya. Karena ada penilaiannya. Diskusi dicari. Dia akan menjawab. Nah, ayo bantu diskusi. Yang cuma garuk-garuk keningnya. Ayo bantu ini cari. Yang bagian kedua ini kan si Wilhelmus kan sedang isi yang pertama. Kalian bantu pikirkan yang kedua, ketiga, keempat kan ada.
Lihat pola-polanya tuh ya. Contoh polanya. Nah, ini masih kosong juga kertasnya tuh, ayo, diskusi. Bikin bukalan yang kelompok lain. Mana? Kalau enggak, yuk 5 menit lagi. Ya, boleh tersusun 1, 2, 3, 4, 5 seperti contoh di depan, boleh juga berbaris. Yang penting dia merupakan urutan langkahnya. Ada yang sudah selesai? Waktunya sisa 5 menit. Ya, sisa 5 menit. Masih sisa semalam. Sisa kemarin ya. Oke, nomor 3 gunakan sesuai dengan ini tentang minyak. Deterjen yang susah baik dengan kompak kaya
Ada yang masih kesulitan identifikasi langkah-langkahnya? Nah, kelompok fisika sudah selesai. Kalinya ini langsung lupa. Nah, itu kan baru yang lagi kita bahas. Boleh kalian balik lagi yang ketiga ya. Ya. Kelompoknya aja udah selesai, Jen. Udah nomor berapa? Yang bagian keberapa? Baru bagian kedua. Ayo, sebentar lagi. Nah, 3 menit lagi. Nah, sampai nasi gorengnya jadi kan disebut ini tadi langkah-langkah secara berurutan. Lalu kalau kalian sebutkan itu apa-apaan yang kalian gunakan misalnya di sini kan ada telur, berarti kan telur masukkan telur, ya kan? Dan bahan-bahan yang kalian tuliskan ini di situ kan dimasukkan dalam permintaan memasaknya. Sudah selesai? 2 menit lagi. Ayo 2 menit lagi. Masih 2 menit lagi. Kau enggak lah. Sudah ya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh Bapak tunjuk saja ya, biar adil, jangan kalian yang pilih. Silakan kelompoknya kelompoknya Desti, boleh bacakan hasil diskusinya. Ya, Desti. Ya, kelompok Desti. Bacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, sekarang maju semuanya ke depan. Maju semuanya ke depan. Gak apa-apa, Desti yang baca. Ya, langsung ke depan. Oke, semuanya perhatikan. Nah, semua
Semuanya boleh perhatikan. Coba jangan ribut dulu. Perhatikan kelompok Desti atau kelompok 3 kamu presentasikan hasil diskusinya. Mari kita dengarkan ya. Silakan. Besar-besar bacanya, yang besar suara. Yang besar suaranya nggak kedengaran, coba ganti orang aja yang bacanya. Nama kelompok nggak perlu dibaca, langsung diskusinya aja. Ayo. Nah, yang kedua. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok dikumpulkan semua. Ya, ini lanjut dulu. Apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Desi tadi, ada yang mau menanggapi atau ada yang tidak setuju dengan apa langkah-langkah yang mereka tuliskan terkait cara membuat nasi goreng dengan pendekatan berpikir komputasional? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, jadi berpikir komputasional itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ini sudah bagus. Jadi dekomposisinya dapat, identifikasi polanya juga sudah hampir sesuai walaupun belum maksimal ini. Kemudian abstraksi. Nah, ya betul, abstraksi ini dia menuliskan tidak perlu memilih minyak goreng apa yang digunakan, minyak goreng jenis apa saja boleh. Betul ya? Jadi jangan sampai kalian bingung dalam melaksanakan kegiatan. Hilangkan langkah-langkah yang tidak penting. Ya. Jangan sampai mau bikin nasi goreng aja bingung. Aduh, ini minyak goreng yang cocok apa ya? Nah, itu kan nggak penting itu. Semua minyak goreng bisa. Kemudian langkah-langkahnya sudah Bapak lihat sudah terurut berdasarkan langkah-langkah algoritma sistematis. Langkah mulai dari memanaskan kuali, memasukkan minyak dalam kuali, memasukkan bumbu, kemudian memasukkan nasi dan sampai dengan menyajikan nasi. Itu langkah-langkahnya sudah masuk semua di dalam diskusinya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas diskusinya. Sebelum selesai, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan diskusi hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, nanti silakan kalian membuat refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, refleksi. Ada 3 pertanyaan Bapak buat refleksi. Yang pertama, pengetahuan baru apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, yang tadi sudah Bapak jelaskan sampai kalian diskusi. Kemudian kedua, kendala apa yang kalian alami selama belajar, entah di dalam tahap memahami ketika Bapak menjelaskan atau pada saat menerapkan atau mengaplikasikan teorinya ke dalam diskusi. Nanti kalian buatkan di catatan kalian ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah atau selama mengikuti pembelajaran? Apakah kalian merasa tertekan? Oh, saya merasa selama pembelajaran saya merasa tertekan, Pak. Saya tidak senang selama pembelajaran.
Tapi kalau Bapak lihat tadi semuanya nggak ada yang merasa tertekan ya. Kemudian setelah nanti kalian tulis, kalian nanti kita kan ada grup kan, jadi dikirim ke dalam grup kelasnya masing-masing. Kemudian sebelum selesai kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa tadi? Topik utamanya berpikir komputasional. Lalu elemen komputasional ada berapa? 4. Apa saja? Apa saja? Dekomposisi, apalagi? Identifikasi pola atau pengenalan pola ya. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi keempat itu merupakan bagian komponen dari berpikir komputasional. Oke, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan lanjut membahas materi tentang literasi digital ya. Jadi boleh nanti ke rumah kalian eksplorasi, cari materi di internet, boleh menggunakan AI, ChatGPT atau Meta AI, boleh nanti baca-baca di rumah ya untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah menyiapkan nanti soalnya berupa link ya, nanti dikerjakan. Jangan lupa batas akhirnya sampai jam 4 sore ya pengerjaannya. Paham? Ya. Jadi diselesaikan sampai jam 4 sore ini untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih sudah berkontribusi dalam pembelajaran, baik dalam kegiatan kita memahami materi sampai dengan diskusi sampai dengan presentasi tadi semua sudah bagus, bisa dikembangkan lagi untuk minggu depan. Jadi ingat, materi untuk pelajaran minggu depan silahkan dieksplor atau dicari ya di internet, boleh dibaca-baca untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pelajaran kita. Selamat pagi semuanya. Pagi.